Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah di video kali ini kita akan ngebahas tentang nasihat dari salah satu ulama besar, yaitu Imam Syafi'i, yang bertemakan 6 nasihat Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata kepada para penuntut ilmu, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafdiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadin wa tulus zamanin." Apa sih artinya gitu? Sebelum kita membahas 6 nasihat ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sih Imam Syafi'i. Nah, kita di sini akan membahas tentang biografi singkat tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, dan yang biasa kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Nah, beliau ini lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Fustot, Mesir 205 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau ini adalah pendiri dari mazhab Syafi'i dan juga merupakan keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim, yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat beliau berusia 13 tahun, ibu beliau mengirim beliau ke Madinah untuk apa? Untuk berguru kepada salah satu imam besar pada saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian beliau pergi lagi ke Irak untuk berguru kepada siapa? Kepada murid-murid Imam Hanafi di sana gitu. Nah, pada mazhab Syafi'i ini mempunyai 2 dasar yang berbeda, yaitu qaulun qadim dan qaulun jadid gitu. Nah, sekarang kita ngebahas 6 nasihat dari Imam Syafi'i. Yang pertama ada zakaun yang artinya kecerdasan, yang kedua ada hirsun yang artinya bersemangat, yang ketiga ada ijtihadun yang artinya bersungguh-sungguh, yang keempat ada dirhamun yang artinya memiliki bekal, yang kelima ada suhbatul ustadi yang artinya bimbingan guru, dan yang terakhir yang keenam ada tulus zaman yang artinya butuh waktu yang lama atau yang panjang. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu apa sih maksud dari 6 nasihat ini gitu. Nah, yang pertama tadi ada zakaun yang artinya kecerdasan. Nah, menurut para ulama, kecerdasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kecerdasan yang kita dapatkan sejak kita dilahirkan, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di dunia. Yang kedua ada kecerdasan yang melewati usaha, seperti mencatat, menyimak, mendengarkan, dan juga mengulang apa yang telah kita dapatkan gitu, apa yang ilmu yang telah kita dapatkan gitu. Ada hirsun, memiliki semangat gitu. Tidak akan ada yang kita dapatkan apabila kita memiliki sikap yang malas gitu. Begitu juga saat menuntut ilmu. Kita harus menyambut dengan antusias ketika kita ingin memiliki ilmu. Kita harus memiliki sikap antusias gitu. Rasa menggebu-gebu gitu, haus akan ilmu. Nah, rasa semangat akan menghadirkan sikap yang optimis dan tidak mudah menyerah. Karena jalan mencari ilmu itu tidak ada ujungnya dan juga tidak ada batasnya dan sangat panjang, maka dari itu kita harus bersemangat untuk mengejar ilmu. Kenapa? Karena dengan rasa malas kita akan berhenti di jalan gitu. Ketiga, ada ijtihadun yang artinya bersungguh-sungguh ya. Bisa dilihat ya dari gambar sebelah ya, walaupun ngantuk, walaupun kurang tidur, dia tetap yang namanya menuntut ilmu, salah satunya menghafal Al-Quran gitu. Nah, buang jauh-jauh rasa malas saat mencari ilmu, juga lawan hawa nafsu, menjadda wajada, atau siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, untuk memotivasi kita semua dalam menuntut ilmu,
kita bisa nih dengan cara sering-sering ngebaca biografi dari ulama-ulama besar dan juga motivator-motivator yang ada gitu. Insya Allah akan menimbulkan rasa semangat dan juga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang keempat ada dirhamun, bekal biaya. Bekal di sini berkaitan dengan harta ya, karena ketika kita ingin mencari ilmu, artinya kita harus siap untuk mengeluarkan biaya gitu. Nah, zaman dahulu para ulama rela mengorbankan hartanya dalam menuntut ilmu. Ada yang menjual pakaian, ada yang menjual makanan, dan juga ada yang menjual atap rumah yang terbuat dari kayu, yaitu Imam Malik ya, Masya Allah sekali. Karena saking haus akan ilmu, apa aja direlain gitu, apa aja diikhlasin gitu. Nah, yang kelima ada suhbatul ustadzin, bimbingan dari guru. Nah, meski sekarang banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dengan cara, walaupun kita nggak keluar rumah ya, kita dapat informasi gitu, tapi kita tetap wajib mengunjungi majelis ilmu. Untuk apa? Untuk berguru. Kenapa kita harus berguru? Supaya dasar dari ilmu kita itu kuat, dan juga guru itu sebagai pengingat kita apabila kita salah jalur atau sesat gitu. Nah, yang terakhir ada tul zaman, yaitu butuh waktu yang lama. Karena ada hadis ya, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari kita dilahirkan sampai kita wafat kembali, ya tugas kita nuntut ilmu gitu. Bahkan ketika kita sudah mendapatkan gelar guru, kita tetap harus menuntut ilmu gitu. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengisahkan bagaimana Jabir bin Abdullah membutuhkan waktu selama 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis gitu. Sampai saking bersemangatnya, dan juga karena memang hadis itu nggak sembarangan ya, jadi kita harus tahu step by stepnya Rasul itu mengatakan kepada siapa aja gitu. Nah, ada waktu yang panjang yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu untuk mencari ilmu, dari manusia dilahirkan sampai manusia wafat kembali gitu. Jadi teman-teman semua, itu adalah 6 nasihat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i untuk kita para penuntut ilmu. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kita menuntut ilmu, dalam kehidupan kita, dan kita bisa amanah dalam memegang ilmu itu gitu. Jadi cukup sekian pembahasan pada hari ini tentang 6 nasihat dari Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Mungkin apabila ada kekurangan dari saya, dari slide, dari ucapan saya yang terbata-bata, atau dari penampilan saya, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya. Dan insya Allah apabila ada yang benar, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.